Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wa din la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan langkah kaki kita ke Masjid Al-Madinah ini untuk menjalankan salah satunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan kajian pada sholat subuh. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan insya Allah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, pada pagi hari ini kajian pada sholat subuh, di mana nanti kita akan mendapatkan sedikitnya pengetahuan mengenai hadis-hadis yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kita, guru kita, yaitu Al-Ustaz As-Susanto. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir dalam tengah kita, sehingga nantinya kita akan mendapatkan sedikitnya tausiah dan pengajaran dari beliau. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada guru kita Al-Ustaz Susanto untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Para jamaah yang pertama-tama yang saya hormati, para asatidz, kemudian para jamaah Masjid Al-Madinah, semoga pada hari ini ada satu niatan yang baik buat kita di dalam rangka untuk duduk di majelis ini, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita beriktikaf sejenak di masjid ini untuk mendengarkan
hadis-hadis yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan pembacaan hadis-hadis itu sendiri semakin memberikan satu kesadaran yang besar di dalam jiwa kita untuk mengamaliyahkan sabda-sabda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan gerak langkah kita untuk bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam satu ayat tadi dikatakan bahwa salah satu prinsip daripada kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW adalah kita memegang teguh prinsip bahwa di dalam mengamaliyahkan Islam itu, di dalam mempraktekkan kehidupan Islami, sangatlah penting keberadaan hadis, tentunya setelah Al-Quran. Tidak mungkin kita hanya bisa mengambilnya dari Al-Quran, sementara hadis-hadis Nabi kita abaikan. Itu tidak bisa seperti itu. Sebagai seorang muslim yang sempurna imannya adalah kita harus melaksanakan amaliyah atau praktek ibadah itu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan kita tidak akan mendapatkan khabar, tidak mendapatkan informasi yang utuh tanpa kita mengetahui tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sekarang ini banyak media untuk kita bisa sedikit ataupun banyak mendapatkan informasi tentang hadis-hadis Nabi. Al-Quran adalah sumber hukum pertama di dalam kita beramal Islami. Beramal Islami adalah Al-Quran sebagai sumber utama. Kedua adalah hadis. Ketiga adalah para alim, ya, para pandangan-pandangan para alim, ulama, ya, ulama jamaknya. Kemudian pemahaman yang kita ambil dari apa yang kita pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dari para alim atau ulama salaf, ulama yang terdahulu, para sahabat Nabi, ya. Para sahabat Nabi lebih utama pandangannya ketimbang para ulama mazhab. Jadi urutannya adalah setelah Nabi, kemudian para sahabat, min ashabih, dari para sahabatnya. Hadis-hadis yang sampai kepada kita tentunya merupakan jasa besar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, kemudian para tabi'in. Setelah itu baru ulama-ulama salaf yang kita kenal. Di dalam masalah pemahaman fikih, kita akan mengkaji pandangan-pandangan para ulama salaf, ya, termasuk ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Malik, imam yang lainnya, ya. Itu menjadi penting di dalam kita mengambil sumber daripada dasar amal Islami kita.
Setelah itu baru ijma para ya kita anggap sebagai ulama. Tapi untuk ijma ini tentunya agak sulit untuk era sekarang, ya. Tapi itu sudah menjadi sebuah konsepsi dasar bahwa tatkala kita ingin mendapatkan pandangan-pandangan fikih, maka kita butuh pemahaman para ulama. Bapak-bapak yang saya hormati, saya kemarin membahas hadis yang keberapa ya? Tolong diingatkan. Saya membahas hadis yang keberapa ya? Kita mempelajari hadis al-arba'in atau al-arba'un. Hadis al-arba'in itu artinya apa ya? Mungkin diantara para jamaah ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan itu. Kita kemarin bahas hadis keberapa ya? Ah, pintar ya yang keempat. Ini berarti pemerhati. Oh, ada itu. Iya. Hadis yang keempat itu membahas tentang apa? Hadis yang keempat itu membahas tentang apa? Atau ada yang bisa membacakannya? Hadis yang keempat, nomor hadis keempat. Al-hadis Ar-Rabi' namanya, hadis yang keempat. Ar-Rabi' ya. Hadis yang keempat. Ada yang mau membacakan hadis? Ada faidah membacakan hadis dan kita mendengarkannya juga mendapatkan kebaikan. Coba membaca hadis seperti apa? Apa sama dengan membaca Al-Quran? Coba membaca hadis seperti apa? Ya, kita bisa saling belajar bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladhi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab
fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang bisa, artinya bukan para asatid ya, tapi peserta ini, kajian hadis, hadis ini menceritakan tentang apa kira-kira secara global. Ada yang bisa memberikan summary, summary, catatan ya, summary. Ya, summary. Ya, silakan Pak Ketua nih, Ketua DKM. Siap. Iya. Ya, baik, kira-kira begitu ya. Ada benarnya yang disampaikan oleh Ketua DKM bahwa ternyata dalam proses kehidupan seorang manusia, seorang hamba Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, haddatsana, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Kalau shadiq itu artinya pelaku, ya Ustaz ya, pelaku ya. As-shadiq pelakunya orang yang benar, orang yang jujur, orang yang benar. Al-masduq yang dibenarkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab nanti kalau belajar itu bisa tahu alasannya kenapa kok jadi berubah shadiqun masduqun. Dalam hadis ini memberikan informasi dan kesadaran pada kita bahwa tatkala kita di dalam kandungan rahim seorang ibu atau ibu kita masing-masing, pada tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM, pada hari keberapa? 40 ya. Fi batni arba'ina yauman nutfah. Di dalam perut atau rahim sebetulnya apa sebutannya. Di sini dibahasakan batni. Batni itu single ya, tunggal. Tapi kalau jamaknya butun ya. Ya, butun. Ini fi batni arba'ina yauman. Pada 40 hari menjadi nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah. Alaqah ya. Kemudian menjadi segumpal daging. Mudghah. Kemudian tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah mengutus malaikat yang meniupkan ruh di dalam rahim itu, fihi ruh wa yu'maru bi arba'i, dan memerintahkan mencatat ya, mencatat dengan 4 kalimat, dengan 4 kata, bikat bin rizqihi, ditulis, kataba yaktubu, maktub,
Katbin tuh ya, bikatbin dengan catatan, ya. Artinya di sini dengan bikatbin rizkihi, dicatat rizkinya, kemudian akhir kehidupannya, wa ajalihi wa amalihi, dan perilaku amalnya, perilaku ibadahnya, ya. Bikatbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun, apakah ya dia hidup dalam keadaan sengsara, saqiyun, kemudian au sa'idun, atau dalam keadaan bahagia. Semuanya sudah dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat kehidupan kita selama di dunia. Di dalam ayat ini cukup jelas sebetulnya, banyak informasi tentang bagaimana proses penciptaan manusia, ya. Di dalam surah apa tuh, Deson? Dalam surah Al-Mu'min, ya. Ya, ditata sedemikian rupa, bahwa proses kejadian manusia itu awalnya dari nutfah. Nutfah itu apa? Saya menjadi mengulang sedikit ya, untuk kita bisa memahami satu hadis. Kalau kita ingin melangkah ke hadis berikutnya, maka paling tidak hadis ini kita pahami dan kita bisa amaliyahkan. Artinya memberikan kesadaran buat kita bahwa kehidupan kita ini sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-sekali kita berprasangka kepada Allah bahwa apa yang pada hari ini sudah cukup. Tidak. Tapi kita diberikan ikhtiar untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik, ya, untuk bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan itu, dan tidak boleh putus asa. Wala tayasu mirrahillah, janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. Jadi ikhtiar tugas kita, bukan memvonis diri kita sendiri, dan kita tidak boleh memvonis orang lain. Nah, orang ini nih bakal neraka, nggak boleh, ya, nggak boleh, itu urusan Allah. Kemudian ikhtiar kita, boleh jadi hari ini bajingan tengik, ya. Ya, maaf ya. Ya, artinya boleh jadi itu. Tapi pas mau akhir kehidupannya, sehari dua hari mau akhir kehidupannya, dia bertobat kepada Allah, dia menangis, dia bermunajat dan mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah dilakukannya selama ini. Dan dia memohon ampun sedemikian rupa dengan tulusnya, dengan keikhlasannya, sehingga malaikat mencatat juga. Walaupun ziraan itu kira-kira kalau Mustafa Bisri bilang itu, Kiai Mustafa, itu sahasta itu berapa? Setengah meter. Saya nggak tahu ya, tapi Mustafa Bisri menjelaskan hadis ini begitu. Sahasta itu berarti setengah meter. Jadi itu tuh Pak tahu ya. Jadi setengah apa segini ya, kira-kira gitu, kira-kira. Ziraan itu apa ya? Pas Mustafa Bisri ceramah, tahu. Oke, Mustafa Bisri. Itu. Jadi boleh jadi besoknya mau meninggal, dia bertobat dan sebagainya, Allah ampuni dosanya. Walaupun malaikat berdebat antara satu dengan yang lainnya. Malaikat apa yang berdebat di situ?
malaikat kebaikan dengan malaikat kejahatan yang mencatat kejahatan kan, yang masukin neraka atau surga. Ini kalau jadi jangan kita tidak boleh memvonis, itu urusan Allah dan kita adalah ikhtiar untuk selalu mempertahankan kebaikan kita. Tapi boleh jadi juga kita menjadi orang yang begitu soleh, yang begitu terlihat ya baik, pokoknya baik deh. Tapi tatkala ke akhir kehidupannya menjadi bajingan, udah gagal masuk surga jadinya. Karena ya itu di sini hadis ya. Jadi kira-kira perjalanan hidup manusia seperti itu. Maka di sini di hadis Ar-Rabi', hadis yang keempat adalah tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Fi khawatimi, ya khawatimi itu akhir kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh akhir kehidupannya. Tapi mana tahu kita akan mati dalam keadaan buruk ataukah keadaan baik jikalau kita tidak berikhtiar untuk menempuh jalan yang baik itu. Seperti halnya kita saat ini berada di majelis ilmu, majelis ta'lim. Maka itulah ikhtiar terakhir kita. Jika Allah menyabut nyawa kita pada hari ini, insya Allah sebuah kebaikan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Bisa jadi. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sepanjang kita masih bisa dan kita masih ada nafas, masih ada kehidupan kita, sekecil apapun kebaikan itu harus dilakukan oleh kita. Harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilakukan. Terlepas dari penilaian manusia, kita tidak butuh penilaian manusia, tapi kita butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikatakan orang baik, tidak baik, jelek, itu tidak ada urusan. Kita berurusan dengan Allah agar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Jaiduddin MZ bilang diponten sama Allah, dinilai ya. Dinilai kebaikan. Semoga kebaikan yang kecil itu yang kita lakukan, misalnya memberi makan satu hewan, memberi minum, kemudian kita memberi makan orang yang miskin, kita memberi sesuatu kepada orang miskin, itu kita yakinkan bahwa itu kebaikan-kebaikan yang mestinya sudah automatically, artinya sudah berjalan begitu saja sebagai suatu kebaikan. Ya, tapi jangan dipelintir bahwa udahlah sekarang gue jadi bajingan aja, ntar gue mau mati. Emang tahu lo mati? Ya. Emang tahu kapan jadwal mati? Kan nggak tahu kita. Ya, begitu cepat kematian itu dan tidak bisa diundur. Idza ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak diakhirkan, tidak dikedepankan. Kalau sudah waktunya ajal itu, baik kita dalam keadaan berkendaraan, keadaan tidak berkendaraan, kita di rumah, kita lagi bengong, bisa mati. Ya. Jadi kematian itu adalah sesuatu sababiah saja ya. Karena sebetulnya sudah waktunya Allah kasih. Ya. Sudah Allah kasih, jadwal kematiannya hari Jumat tanggal sekian jam sekian, itu sudah ada ketentuannya. Dan kita tidak bisa mengelaknya dari itu. Dan kita tidak bisa menghindar. Kecuali ikhtiar yang kita lakukan sehari-hari. Lagi mancing misalnya tiba-tiba semaput, kita kan nggak tahu ya, mancing gitu ya. Ya itu hati-hati, harus banyak berzikir ya. Ya
banyak berzikir maksud saya. Enggak, saya enggak menselitkan orang yang mancing. Tapi dalam keadaan apapun, pendek kata, kita berikhtiar untuk selalu berbuat baik. Kalaupun salah, cepat-cepat kita beristighfar. Kita manusia bukan malaikat. Bisa saja salah, tapi jangan dijadikan kesalahan itu sebuah alasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai. Allah Maha mengetahui kok apa yang ada di dalam kita, ada diri kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita mau lakukan. Allah lebih mengetahui, dan itu urusan Allah untuk memberikan penilaian. Ya, apakah si hamba ini menjadi makhluk yang baik, apakah makhluk yang buruk? Ya, itu kira-kira. Jadi di rahim itu, di rahim ibu kita masing-masing, kita sudah ditentukan Pak rupanya. Apa tadi? Ditentukan apanya? Rezekinya. Rezekinya itu. Ya. Ini sebulan nih kaya. Akan jadi kaya. Ya, karena udah tulisan tangannya ya. Setiap usaha, setiap berusaha selalu lancar dan bisnisnya itu memberikan keuntungan yang besar. Iya jadi kaya. Bisa jadi yang kaya jadi miskin, boleh jadi. Itu satu hal yang wajar di dalam kehidupan, dan Allah berikan itu Allah atur sedemikian rupa sebagai apa? Ujian kehidupan. Bahwa kehidupan kita ini adalah bentuk ujian Allah. Allah yang memberikan ujian itu. Ayatnya kan sering dibacakan oleh imamnya salatnya. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji kita, siapa sih yang paling baik, paling ahsan amalnya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan kemudahan, dia tetap konsisten untuk bisa menjaga keimanan pada Allah dan tetap berbuat kebaikan. Ya. Kebaikan itu banyak ya di dalam hadis Nabi. Tabassama li akhihi fahuwa sedekah. Tersenyum kepada saudara kamu itu merupakan sedekah. Ya walaupun kita lagi ada masalah apa gitu, tetap kalau saudara kita tersenyum, kita balas dengan senyuman. Dan senyum itu ada faidahnya rupanya. Ya, senyum itu ada faidahnya. Untuk menjaga kesehatan kita juga, fisiologis kita juga. Ya, senyum ya, dengan senyum saja. Kemudian absus salam. Ini praktek ini ya. Bukan didengerin aja ini. Praktek. Jadi kalau belajar itu ada praktek ujiannya ada. Jadi kalau ketemu berpapasan, memberi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sedekah itu. Nggak perlu keluar biaya banyak-banyak, nggak perlu kita harus ngutang sana sini untuk mendapatkan kebaikan. Tidak. Assalamualaikum kepada siapa saja yang dikenal, ma'ruf yang dikenal, aula ma'ruf dan yang tidak dikenal. Salam, saling memberikan salam. Itu memang remeh, tapi itu ada hadisnya. Tabassama wa absus salam. Wa absus salam itu penting. Karena itu apa? Maknanya saling mendoakan di antara kita.
Berarti itu ada tali kasih sebetulnya. Ada tali kasih di antara kita bahwa supaya saudara kita selamat. Selamat dalam arti bukan selamat terhindar dari kecelakaan saja, tapi tatkala dia mati pun selamat. Jadi panjang, menembus waktu. Assalamualaikum. Apa artinya? Pak Joko? Pak Joko. Iya Pak Joko. Namanya siapa? Pak Joko ya. Apa? Saya lupa. Pak Gatot. Ya, astagfirullah. Ya, Pak Gatot. Iya. Iya. Saya lupa. Saya kira Pak Joko, Pak Gatot ya. Iya, benar. Apa tadi pertanyaan saya, Pak Gatot? Ini kalau di pesantren ini repot ngasih nilainya ini. Ya, kalau di pesantren repot, suruh baca, nggak ada yang berani baca, suruh maknanya apa. Itu kalau belajar kan begitu mestinya, terus dicatat. Belajar kalau ngandelin kuping aja denger doang ya sambil lalu. Kecuali memang cerdas, sudah memang punya perpustakaan sendiri ya, kayak Nasruddin Albani itu pustakanya satu ruangan ini ya, bahkan bisa lebih. Beliau bisa belajar berhari-hari di dalam ruangan tersebut. Dia belajar. Dan kita punya alat komunikasi yang handal, misalnya salah satunya bahasa Arab dengan bahasa Inggris, sehingga kita bisa mengais informasi dan ilmu. Gimana Bapak? Tadi prakteknya itu afsus salam. Itu sesuatu yang mudah tapi sulit kita lakukan. Ternyata sulit. Malas kita mengucapkan. Assalamualaikum. Sebetulnya ada adabnya. Di hadis juga ada. Bahwa yang berkendaraan itu lebih dahulu mengucapkan salam orang yang berjalan kaki. Jadi kalau orang yang berkendaraan itu mestinya lebih duluan itu ada, tapi nggak apa-apa. Misalnya kita duluan juga pun nggak apa-apa. Yang lebih mulia adalah orang yang lebih utama itu yang lebih dahulu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mau kemana Mau kemana Bang? Mancing. Itu kan jadi berkah mancing itu. Dapatnya banyak. Ada apa? Ada zikir tahlil tahmidnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Kumpul tuh ikan, ya? Ya banyak, Bang ya. Iya. Kumpul tuh ikan ya. Iya. Itu kira-kira keyakinan mempraktekkan kebaikan-kebaikan itu menjadi penting untuk kita semakin yakin dengan agama ini. Tidak sambil lalu, semakin yakin dengan agama ini. Kalau kita dalam keadaan kesulitan, sering baca surah apa? Alam nashrah. Nah itu kalau orang sering baca itu berarti dalam keadaan sulit itu. Ya Pak Samsudin ya. Ya enggak. Iya dibantu lah. Ya maksudnya dibantu. Enggak, ini kira-kira begitu. Tapi ada sesuatu yang mau diminta sama Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Tapi yang tahu maknanya, kalau nggak tahu maknanya biasa aja, bahasa bodoh. Iya kan? Tapi kalau tahu maknanya, sedih saudara kita lagi ada yang diminta, mau ada yang dibutuhkan, ya, bahwa di dalam kesempitan itu ada kemudahan, dan itu benar, janji Allah itu benar, ya, nggak salah, janji Allah itu benar. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu harus sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Ada sesuatu perilaku kehidupan kita yang di luar dari dugaan kita sendiri. Bisa jadi di luar dari kemampuan kita. Tapi ternyata Allah kasih. Allah beri. Karena apa? Keyakinan kita.
Ya. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin. Itu kalau beribadah itu sampai seperti itu, ya. Jangan sambil lalu saja. Jadi kalau beribadah itu sampai yakin kita pada Allah. Allah itu wujud, ada. Allah itu bersama kita. Jadi bukan hanya barisan bait-bait kata saja. Tapi bagaimana Allah itu, ma'iyatullah itu ada, memang kita rasakan. Memang kita rasakan itu. Ya, pas ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita, tiba-tiba nggak jadi. Ini Allah jaga kita. Ya. Kalau kita niat baik mau menuntut ilmu di satu tempat, kemudian kita dihadang oleh penjahat, ya kalau kita mati ya syahid. Asal bukan untuk ke diskotik ya, tapi kalau ke pesantren atau salah seorang kiai tertentu kita ingin belajar, kemudian dihadang, dibegal, kalau kita bisa lawan, makanya belajar bela diri ini nggak ada di DKM ya, bela diri ya, belajar bela diri. Iya. Ya, jadi maksud saya di dalam kehidupan itu ada sesuatu hal yang kita tidak mampu berpikir, kita tidak pernah merencanakan, tiba-tiba Allah kasih. Atau di dalam kesulitan itu merupakan bagian daripada ujian kita. Maksud saya gimana nih? Ujian ini supaya kita itu lebih yakin kepada Allah. Yakin kepada Rasulullah. Kita nggak pernah lihat Rasul, kita nggak pernah lihat mukjizat Rasul, tapi kita yakin. Karena itu sudah prinsip di dalam beramal Islami. Kalau tidak ada keyakinan pada Rasul sebagai Nabi dan Rasul, batal keislaman kita. Kalau kita tidak meyakini salah satu ayat daripada Al-Quran, batal kita. Tapi itu butuh belajar. Butuh belajar. Nah maka dari itu menuntut ilmu merupakan kewajiban buat kita. Jadi sepanjang hidup kita ini jangan lalai. Lalai dalam arti apa? Belajar mantar aja kalau udah pensiun. Gak begitu. Belajar itu mau sebelum pensiun, masih muda, gak mesti tua, itu belajar. Harus tumbuh di dalam diri kita untuk belajar, mengais informasi. Kita bertanya kepada para minimal di sini ustadz. Ya. Kalau kita nggak mendapatkan seorang yang syekh, alim dan sebagainya, minimal ustadz. Dan kita juga bisa belajar kepada yang lebih muda dari kita pun juga bisa. Dari kehidupan itu. Dari alam ini juga kita bisa belajar. Jadi tidak terbatas belajar itu, tidak mesti harus di bangku sekolah. Belajar itu tidak mesti di bangku sekolah ya. Di luar bangku sekolah juga bisa kita belajar. Dengan apa? Memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Mata, telinga, pendengaran, akal kita. Ya, kalau persoalan lambat menangkap dan tidak dan cepat itu soal lain ya. Itu soal pribadi masing-masing deh ya. Ya. Kalau lambat itu bukan urusan kita. Ya. Yang penting kita apa? Bersungguh-sungguh belajar. Di dalam belajar agama itu khususnya Islam bukan kita menjadi seorang yang ahli dalam teori keislaman, teori keagamaan, tidak. Kalau di sekolah mesti ya itu suatu hal yang wajar untuk mendapatkan satu gelar ya. Tapi di dalam berislam itu teori dan praktik menyatu, tidak boleh terpisah ya Pak Gatot ya. Nah, ini saya ngeri juga bicaranya tasawuf masalahnya ya. Ya.
Nah, itu. Jadi menyatu antara teori dengan praktek. Untuk mendapatkan output yang benar, maka harus mendapatkan teori yang benar. Mendapatkan teori yang benar itu dari siapa? Ya dari orang yang ahlinya. Orang yang ahli itu dari siapa? Ya dari guru-guru yang ahli, yang benar. Shadiqul masduq. Ya. Itu yang kita cari. Ya. Kalau dari kitab-kitab atau dari buku-buku, maka kita harus mengenal mu'allif, pengarangnya, penulisnya, bukan pengarang ya, penulis. At-Ta'lib Syekh bin Baz, At-Ta'lib Syekh Utsaimin, misalnya, bisa yang lain. Ya. Jadi kita harus tahu, para alim itu kita harus tahu. Bisakah dia dijadikan rujukan atau tidak? Rujukan itu artinya kita bisa kembali bertanya, atau kita bisa jadikan kitab atau buku itu sebagai satu teori yang dibenarkan, teori yang benar. Ya. Belajar itu kita harus tahu sumbernya. Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Tapi persoalannya kita kan nggak paham kalau nggak belajar. Kita baca kayak ini. An Abi Abdurrahman, kita baca. Bisa jadi kita bisa ada hal yang bisa kita ketahui, paling tidak dari segi bahasa, lughah. Tapi kedalamannya kita belum dapat kedalamannya. Tergantung kita bertemu dengan siapa. Kalau bertemu dengan ustadz yang baik dan benar, keilmuannya benar, maka kita akan mendapatkan kebenaran itu. Tapi kalau tidak mendapatkan sumber yang benar, maka outputnya juga tidak maksimal. Output keluaran kita, prakteknya, ya. Tapi tetap yang menjadi prinsip di dalam kebenaran itu adalah apa tadi? Satu, Al-Quran. Kedua, hadis Rasulullah yang dhaif apa sahih? Sahih, benar. Berarti udah berhasil saya belajar ngajarkan hadis. Enggak, jangan sampai yang dhaif, wah repot. Ini ustadznya nggak benar kali ini ngajarinya ya. Nah, bisa jadi begitu ya kan? Jangan nyalain jamaahnya aja, bisa jadi ustadznya juga salah kan? Ya, mengamalkan apa yang lebih utama? Hadisnya, hadis dhaif. Waduh, ini belajar dari mana ya? Ya, jangan sampai begitu. Teliti belajar, teliti mencari sumber teori-teori yang benar, kemudian menimbulkan praktek yang benar pula. Dan kalau belajar keagamaan itu, ya khusus kita ada jalur, ya ada jalur. Ya. Kalau di sekolah, bangku sekolah itu ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Apa itu ibtidaiyah? Pintar, ibtidaiyah apa? Sekolah keagamaan yang khusus mempelajari Islam dari dasar. Ibtidaiyah, pendidikan dasar keagamaan. Sanawiyah, setara dengan SMP ya. Ya mudahnya kita begitu. Sanawiyah, nyebutnya sanawiyah, bukan sanawiyah. Sanawiyah. Iya. Aliyah tinggi, sekolah menengah, bukan tinggi ya. Sekolah menengah itu kalau bangku sekolah ya, dapatkan ijazah, ada ujiannya. Kalau orang nggak melalui proses ujian dapat ijazah nggak? Ya enggak lah. Loh, kita mau masuk surga nggak pernah diuji, gimana bisa masuk surga? Kan begitu. Diuji dulu Pak ya, Pak Sudin ya, mantap. Ya diuji dulu.
Masa nggak diuji? Ikut ujian dulu. Kalau nggak lulus, ya berusaha lagi untuk lulus. Ya. Uji nyali. Iya kan? Kan ayatnya tadi jelas kan? Ayatnya gimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Boleh jadi di antara kita ini benar nih, itikaf semua di sini. Tapi niat kita bisa berbeda. Itu yang persoalan. Kenapa kok dia sebelumnya, waduh, saleh ini orang. Tapi kenapa tatkala mati kok di komplek pelacuran misalnya? Aduh. Hah? Ini ada yang salah. Ada yang salah. Motivasinya yang salah. Bisa jadi begitu, motivasinya yang salah. Terus, loh, manusia itu kan bukan malaikat, bisa saja salah. Oke, sepakat. Tapi harus bagaimana yang harus kita lakukan? Menurut Quran dan As-Sunnah bahwa tatkala kita berdosa, apa yang kita lakukan? Istighfar. Istighfar. Istighfar itu artinya apa? Memohon ampun. Pakai kata-kata istighfar. Istighfar. Ghafara yaghfiru. Kalau zunub itu apa? Dosa-dosa. Kalau jambin, nah itu tidak banyak dosanya. Jambun, ya, itu tidak banyak dosanya. Tapi kalau zunub banyak dosa. Maka kita memohon istighfar, memohon ampun pada Allah SWT. Ya. Nah, kalau belajar kita tidak boleh menerima begitu saja. Kita pulang ke rumah, kita renungkan, kita buka buku-buku yang kita miliki. Kira-kira nih Ustadz Santo bener gak sih ngomongnya nih? Enak aja ngomongnya begitu melulu. Kayak yang bener aja. Kalau di kantor kan begitu ya. Kita pengen berbuat baik, diledekin. Kayak yang bener aja ente. Ya itu biasa. Itu gangguan namanya. Kayak orang yang bener aja ente. Itu kalau di kantor tuh saya hampir setiap hari berdiri. Kalau ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ASN dimohon berdiri. Itu padahal nggak ada ngelihat, tetap aja takut berdiri. Ya artinya bahwa ada peraturan di situ yang kita ikuti. Tempat saya Pak Sudin sekarang berdiri tegap melulu. Kayak tentara, saya kira dulu di tentara aja yang begitu, ternyata di pegawai Pemprov juga begitu. Di pembacaan Pancasila, ya kita ngikuti. Itu ada SE-nya, SE-nya aja SE Sekda Pak Gubernur ya. Ya. Sesuai dengan ketentuan surat edaran gubernur, bla 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 bla, maka SN diharapkan mengikuti. Iya, ikuti. Ya kalau mau jadi PNS ikuti ya Pak Sudin ya. Ya, aturan itu. Itu Pancasila itu bisa sampai hafal itu. 5 sila itu bisa hafal, tapi prakteknya belum tentu kan. Ya kalau soal teori itu bisa jadi kita bisa, tapi prakteknya itu. Ya. Nah, ini udah jam berapa ya? Jadi tolong ya kembali lagi bahwa sebagai prinsip di dalam belajar adalah kita harus mengenal betul bahwa arju'u ila ulama us-salafi, ya, merujuk kembali kepada pemahaman para ulama salaf yang kita akui itu pemahamannya menjadi penting buat kita. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan harga mati
untuk kita bisa menjalani amal Islami yang benar. Tidak boleh kita berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berlepas diri dengan salah satunya, maka kita tidak termasuk dalam komunitas Islam, komunitas orang-orang yang beriman. Kita di luar itu namanya. Kalau tidak mengimani Quran dan mengimani As-Sunnah. Nah, kalau dalam proses belajar, walaupun kita bisa baca terjemahannya ini, tapi kalau kita sedikit nggak mengerti bahasa Arab, kita juga pemahamannya bisa berbeda. Jadi di antara bapak-bapak ini, jangankan bapak-bapak yang belajar, para asatidz, para alim saja bisa berbeda dalam memahamkan sebuah hadis, memahamkan dalam sebuah teks-teks hadis, teks-teks ayat-ayat Quran bisa berbeda. Makanya kalau kita tidak punya sumber ulama salaf, maka kita bisa outputnya bisa keliru, prakteknya dalam beragama. Itu kira-kira cukup. Jam berapa? Oh, 10 menit lagi ya. Terima kasih. Jadi tolong bagi kita, bagi bapak-bapak yang sudah sempat belajar khusus tentang keagamaan ini, boleh jadi punya metodologi yang bisa dijadikan sebagai dasar. Tapi bagi saudara-saudara kita yang belum sama sekali pernah belajar khusus tentang bagaimana Islam secara teori, tentunya metodologinya itu tadi apa yang saya sampaikan itu kira-kira kalau hendak kita buka buku itu menjadi referensi juga. Jadi orang lulus dalam sebuah keserjanahan itu tidak mungkin tanpa buku. Ya Ustaz Ali Ahmed ya. Untuk S1 itu harus berapa? Kalau membuat skripsi itu harus ada beberapa referensi yang disampaikan. Ya, namanya studi kepustakaan. Kemudian kalau membuat skripsi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kok jadi skripsi? Enggak, artinya begini. Studi kepustakaan itu ada, disampaikan oleh dosen. Kemudian kedua adalah studi lapangan. Studi lapangan itu artinya kita kalau lebih dipersempit judul itu, kita harus spesifikasi. Misalnya saja metode baca Quran Iqra merupakan metode yang paling efektif di dalam memberikan pengajaran baca Al-Quran. Apa buktinya? Sampelnya apa? Nah, itu kata dosen kan. Sampelnya apa? Sampelnya adalah kita berkunjung, visiting ke salah satu pondok pesantren atau salah satu lembaga yayasan yang memberikan pengajaran tentang Iqra. Apa sih sebegitu efektifnya Iqra itu? Ya. Sebetulnya ada metode-metode yang lainnya. Metode-metode yang lainnya itu kira-kira. Nah, kita belajar begitu juga ya. Kita belajar begitu juga. Studi lapangan, studi kepustakaan ya. Rajin beli buku lah sekarang. Semenjak ini saya infokan bahwa buku itu menjadi penting, jadi sumber informasi ya. Buku-buku yang benar, jangan buku-buku yang salah ya. Cari buku-buku yang benar ya. Cari buku-buku komik aja lagi. Cerita-cerita Naruto ya, bukan itu ya. Cari buku fikih sholat, fikih zakat dengan penulis-penulis yang kita akui keilmuannya ya, baik secara nasional maupun internasional. Itu kira-kira ya Bapak-bapak. Ada yang mau mungkin bertanya sedikit? Ini sebetulnya sudah disampaikan hadis ini, cuma sebetulnya untuk kedalamannya itu tadi bisa ada beberapa ayat yang kita bisa
Baca. Nah, nanti hadis berikutnya ini tentang apa? An umil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina, ya, untuk insyaallah jika Allah mengizinkan kita dapat bisa ketemu kembali dalam hadis yang kelima, al-haditsu khamis. Al-khamis. Al-khamis yang kelima. Tadi ar-rabi'. Ar-rabi'. Kemudian juga sebetulnya dengan Ustaz Edison juga kemarin ada kitab Jurumiyah, ya. Jurumiyah untuk mengenal bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab menggunakan Jurumiyah sekali, ya. Ustaz, ya. Jadi supaya bapak-bapak ini sedikitnya tahu kola itu apa. Kola itu tahu, ya. Kola yaqulu qaulan, ya. Kola yaqulu qaulan. Bahasa Arab itu cuma ada tiga bentuk, ya, kata kerja misalnya madi, mudhari, amar. Itu yang kita di luar kepala itu harus dihafal, ya, harus dihafal itu. Misalnya dari kata kola itu fil madhi, mudhari'nya yaqulu, kemudian mudhari' amarnya qul, katakanlah, katakanlah. Qala yaqul. Di bahasa hadis sering diungkapkan itu. Qala yaqulu qaulan. Kemudian sami'a. Sami'a artinya apa? Sami'a apa? Mendengar. Pak Sudin. Pak Sudin banyak nih sekarang kesempatan belajarnya, ya. Udah pensiun. Oh, kitanya nggak bisa, nanya nggak bisa. Pak Kasim. Ya. Maaf, salah nama ya Pak, ya? Bukan Pak Sudin, bukan. Oh iya, iya. Ini itulah manusia, ya. Jadinya nggak ada yang apa. Oh, ada lagi ya. Oh iya, Ustaz, maaf ya, maaf saya. Itu sama dengan memberikan pelajaran pada saya, kan? Ya, nggak apa-apa. Oh, Pak Karsim, ya, baik. Jadi kalau sami'a menjadi sami'a yasma'u sami'an isma'. Nah, itu mendengar. Dengarlah, isma'. Atau saya akan ngomong begini nanti, isma'u wa ansitu. Nah, dengarlah dan perhatikanlah dengan baik. Isma'u wa ansitu. Ya. Kemudian hadasana, ya. Yuhaditsu. Ya. Hadasana atau cerita, itu cerita sebetulnya, cerita. Ya, itu kira-kira kalau kita belajar bahasa sedikit-sedikitnya kita tahu. Jadi jangan sampai perubahan kata itu sama juga diartikannya. Ya sama itu, ya samalah itu artinya. Qala yaqulu sama. Kalau qala bermakna telah terjadi, telah berkata. Qala. Yaqulu dia sedang berkata. Kalau bentuknya mudhari' berarti dia tidak hanya hari ini saja berlakunya, tapi bisa untuk masa depan. Bisa masa depan, ya, tuh. Nah, itu kira-kira untuk kita tumbuh, keinginan belajar kita. Bisa nanti kita cari waktu, ya Pak Karsim, ya. Wah, baru bener ya. Tadi diem aja karena salah nyebut, ya. Nah.
Jadi harus berani Pak menyatakan yang benar. Bapak salah. Nama saya Ismi, nama saya Ismi Karsi Santo, ya kan? Ya, Ismi Santo. Askunu fi Syari' Al-Madinah. Saya tinggal di Jalan Al-Madinah. Rekam, ya rekam. Nukta Rabi'. Ya itu kira-kira. Jadi kalau kita mengerti sedikit bahasa, mengenal bahasa Arab, bahasa kita itu. Al-lughatul Arabiyah muhimah, penting. Ya, dipelajari. Ya, penting dipelajari oleh kita. Itu kira-kira Bapak-bapak, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, yang salah, yang keliru, dan ustaz-ustaz yang lain bisa mengkoreksinya. Dan itulah gaya saya tatkala saya sedikit nasihat dan ada canda sedikit. Itu gaya saya. Dan saya juga merasa bahwa apa yang saya miliki belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang lebih khusus belajarnya. Dan setiap hari bergumul dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya Ustaz Ali Ahmed, ada Ustaz Ali. Orang yang bergumul dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya akan lebih memahami dan cepat merespon cepat. Itu kira-kira. Saya mohon maaf, semoga apa yang disampaikan yang sedikit ini bisa memberikan kesadaran buat kita untuk belajar. Maka sekarang ini kalaulah kita tidak sampai kepada satu kekhususan belajar itu, maka jadikanlah anak-anak kita, anak-anak keturunan kita untuk bisa belajar. Sokonglah mereka, bantulah mereka dengan sekuat tenaga kita untuk agar mereka bisa belajar, agar mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Berusahalah kita untuk itu. Semoga kita mendapatkan regenerasi Islam yang lebih cerah. Kita berjuang untuk itu. Ya. Sokonglah ia, masukkanlah ia ke ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah atau perguruan tinggi keislaman. Sehingga kita bisa mewariskan kebaikan-kebaikan itu dengan baik. Ada penerusnya. Kita di tahun 2000 berapa? Ini 2021 ya. Kalau 2050 kira-kira kita masih ada nggak Pak Ustaz? Hah? Maunya? Makanya kita butuh pewaris. Alhamdulillah sudah ada yang siap nih. Adanya Ustaz Edison di Mesir ya. Jadi masjid ini punya pewaris. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk pembinaan selanjutnya, pendidikan selanjutnya. Ya Pak Ketua DKM, nanti menurunkan. Juga ini putri beliau juga khusus mempelajari Islam di SMP IT atau SMA IT, ya SMA IT di Insan ya. Nah, alhamdulillah. Jadi di lingkungan kita ini ya bisa terjaga dengan baik. Itu kira-kira. Wa a'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.